Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Decoen dari kelas 2B D4 Telekomunikasi dengan NIM 2110707-3017. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan Maxwell, divergensi dan kurl, gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Yang pertama, persamaan Maxwell. Pada tahun 1860-an, seorang fisikawan Skotlandia, James Clerk Maxwell, menyusun 4 persamaan yang sesungguhnya bentuk dasarnya telah dirumuskan sebelumnya oleh Ampere, Henry, Faraday, Biot-Savart, Lenz, dan lain-lain, menjadi seperangkat persamaan utama dalam elektromagnetisme. Keempat persamaan matematis tersebut meliputi pernyataan bahwa yang pertama, muatan listrik menghasilkan medan listrik. Yang kedua, medan magnet tidak memiliki sumber monopol seperti halnya muatan pada listrik. Yang ketiga, perubahan medan magnet menghasilkan listrik. Yang keempat, perubahan medan listrik dan arus listrik menghasilkan medan magnet. Persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell meliputi 4, yaitu yang pertama, hukum Gauss pada medan listrik. Yang kedua, hukum Gauss pada medan magnetik. Yang ketiga, hukum Faraday. Yang keempat, hukum Ampere. Rumusnya tertera di samping. Persamaan Maxwell 1, hukum Gauss pada medan listrik. Hukum Gauss pada medan listrik mengintegrasi flux medan listrik yang menembus permukaan A. Yang kanan, total muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Persamaan Maxwell 2, hukum Gauss dan medan magnetik terdapat pada PPT. Persamaan Maxwell 3, hukum Faraday. Telah dijelaskan, penemuan Faraday tentang perubahan flux magnetik terhadap waktu akan menimbulkan arus listrik, atau secara sederhana dituliskan ungkapan matematis berikut. Persamaan Maxwell 3, hukum Faraday terdapat pada di bawah ini. Persamaan Maxwell 4, modifikasi hukum Ampere. Kita telah membahas hukum Biot-Savart yang menyatakan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik akan timbul medan magnet. Jika kita hitung medan magnet B sejauh R dari kawat yang dialiri arus sebesar I, maka secara matematis hal ini dituliskan dalam persamaan di bawah ini. Harus ada suatu suku tambahan pada ruas kanan dari hukum Ampere yang merupakan arus tambahan. Selain arus konvensial, Maxwell menanamkan suku tambahan ini sebagai arus perpindahan. Divergensi dan kurl. Divergensi, misalkan vektor V, X, Y, Z terdefinisikan dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Divergensi dari V atau div V didefinisikan oleh bawah ini. Sifat-sifat divergensi, misalkan F, X, Y, Z, dan G, X, Y, Z adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. Theta, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, serta A dan B adalah bilangan real, maka berlaku di bawah ini.
curl. Jika vektor terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z, maka curl atau rotasi dari V dituliskan curl V atau rot V didefinisikan oleh sifat-sifat curl. Misalkan f x, y, z dan g x, y, z adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z, serta x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z, dan a adalah bilangan real, maka berlaku pada di bawah ini. Gelombang berjalan dan gelombang berdiri atau stasioner. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap yang merambat lurus dengan kecepatan tertentu pada medium yang cukup panjang sehingga tidak terjadi pemantulan. Gelombang berjalan. Kita misalkan O sebagai sumber gelombang yang bergetar dengan persamaan Y sama dengan A sin sigma T. Titik P adalah suatu titik yang berjarak X dari sumber gelombang. Gelombang berjalan. Pada waktu yang diperlukan, gelombang untuk sampai P adalah X per V. Sehingga ketika O telah bergetar selama waktunya, maka P baru bergetar selama. Maka persamaan gelombang di titik P adalah apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat, rambat, dan amplitudo yang sama besar namun merambat dalam arah yang berlawanan. Gambarnya terdapat di dalam PPT. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.